Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Figar Channel. Dan kali ini kita akan membuat sebuah data validasi di Microsoft Excel pada mata kuliah pengolah data 2. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah mengerti tentang data validasi? Data validasi digunakan untuk memilih salah satu data yang ingin dimasukkan sesuai dengan data yang kalian inginkan. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Bagaimana tutorial ini? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan tutorialnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Microsoft Excel. Kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010. Nah, karena saya cinta sama Poltek, maka kali ini saya menggunakan data validasi, yaitu data validasi untuk membuat data validasi pendaftaran mahasiswa baru di Politeknik Negeri Madiun. Oke. Kali ini saya mengambil beberapa file. Di sini kita ganti kopnya, kita hapus dulu Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Madiun. Lalu kita membuat di sini tulisan pendaftaran mahasiswa baru tahun 2021-2022. Nomor NIM. Nah, NIM di sini kita akan mengisi yaitu penggunaan whole number. Ya, jadi nanti kita menggunakan whole numbernya. Kemudian kita contohkan di sini ada tabel nama dari mahasiswa, nomor nama, kemudian tanggal daftar ulang. Kemudian kita isi untuk penggunaan data time atau penggunaan waktu di data validasi. Kita contohkan aja waktu mahasiswa tersebut melakukan daftar ulang. Kemudian di sini ada waktu daftar ulang. Kemudian kita mengisi yaitu asal sekolah. Maka asal sekolah di sini kita isi dengan data validasi berupa list. Ya. Kemudian ada text lake. Ini nanti akan kita isi yaitu mendaftar di bagian mana atau prodi apa. Setelah seperti ini, saya akan membuat beberapa contoh nama. Saya ambilkan dari data yang pernah saya buat. Ini untuk NIM-nya kita mencoba, berhubung ini pendaftaran mahasiswa baru tahun 2020-2021, maka kita akan mengisi dengan whole number, yaitu kita klik data, kemudian data validasi, kemudian kita pilih whole number. Ya,
Whole number kita isi between. Between kita mulai dari angka 21 03 0001. Kemudian batas maksimumnya kita menerima sejumlah 113 mahasiswa. Tetapi kita coba di sini kita maksimalkan hingga 15 saja. Jadi maksimumnya hanya 21 03 0015. Kita kembali ke input message. Input message ini untuk memberitahukan bahwa NIM tersebut kita akan mengisi sejumlah NIM dari mahasiswa tersebut yang telah kita batasi. Nah, input message-nya seperti ini. Nah, kita kembali ke error allen. Ini digunakan untuk apabila yang data yang kita masukkan itu salah, maka kita memberi style berupa warning aja, peringatan. Kita tulis data yang Anda input salah. Data yang Anda input bukan NIM. Contohnya seperti itu peringatannya. Maka di sini kita sudah ada tulisan NIM mahasiswa. Masukkan NIM mahasiswa yang sesuai. Misalkan tadi 21 03 0001. Ini masih bisa, teman-teman. Kita coba sampai ya, kita isi satu persatu juga bisa. Nah, maka apabila kita mengisinya salah, contohnya kita contohkan ini. Kita contohkan 21. Ya kan tadi kita membuat contohnya dengan batasan 15. Namun kita coba mengisi dengan data validasi hingga 16. Apakah ini masih bisa? Nah, maka akan keluar data yang Anda input salah. Nah, data yang Anda input bukan NIM. Seperti ini, teman-teman. Untuk continue, no. Ya. Maka kita harus menggantinya dengan batasan 15. Seperti ini contohnya. Nah, maka pada kolom NIM telah terisi sesuai dengan batas yang ada. Kita memberi batas 15 mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk di tanggal daftar ulang. Maka tanggal daftar ulang ini kita menggunakan rumus yang namanya dates atau penggunaan hari. Kita isi dates, kita pakai between. Dengan start date-nya kita isi tanggal hari ini atau tanggal 17 penggunaan video ini. 17/11/2020 dan diakhiri tanggal 27 bulan 11 2020. Nah, kita di input message-nya kita memberi kita klik sudah. Maka di sini sudah ada keterangan input tanggal daftar mahasiswa. Kita isi tanggal 11 bulan, bisa isi tanggal 17 bulan 11 2020 masih bisa. Kalau kita isi tanggal 18 11 2020 masih bisa. Apabila kita isi semuanya, kita memberi contoh apakah tanggal daftar ulang ini yang tidak sesuai, teman-teman. Contohnya ya, kita isi tanggal dengan batasan lebih dari tanggal 27. Bisa isi 29 11 2020. Tenot tidak bisa karena data yang Anda input lebih dari tanggal yang kita miliki batasan. Tadi batasannya pada tanggal 27, maka ini tertulis
data yang Anda masukkan bukan tanggal yang sesuai. Seperti itu. Kita isi semuanya. Waktu daftar ulang. Waktu daftar ulang ini kita akan mengambil data validasi berupa time atau waktu. Ya, maka waktu daftar ulangnya kita drag seperti yang tadi kita masukkan, klik data validation, kemudian kita isi time dengan between lagi agar kita mempermudah. Startnya kita mulai jam 7.30, jadi 7.30, dan berakhir pada jam 16.00. Ya, seperti ini. Input message-nya kita isi input data waktu pendaftaran. Masukkan jam mendaftar mahasiswa. Dengan error-errornya kita memberikan warning lagi dengan detail data yang Anda input salah. Seperti ini. Kemudian error message-nya diisi dengan data yang Anda input lebih dari jam yang telah ditentukan. Seperti ini teman-teman. Kita klik OK ya. Jadi waktu daftar ulangnya antara jam 7 pagi hingga jam 16.00 atau jam 4 sore. Karena kita memulainya tadi jam 7.30 atau setengah 8 dan berakhir jam 16.00, maka yang harus kita lakukan yaitu mengisi antara jam tersebut. Maka kita akan mengisi contohnya 07.31, 07.32, lebih 4 menit. Nah, maka yang akan keluar adalah data yang Anda input salah karena batasan waktu yang telah diberikan adalah 16.00. Untuk menghapusnya yaitu continue yes. Maka kita harus menggantinya sesuai dengan jam yang telah ditentukan dengan batas maksimal 16.00. Oke teman-teman. Kita mengisi asal sekolah menggunakan text lag. Text lag ini merupakan data validasi untuk penggunaan teks, jumlah teks yang akan digunakan. Karena ini sangat mudah, maka kita akan mengisi asal sekolahnya hanya SMA dan SMK saja. Karena ini jauh lebih mudah teman-teman untuk mengisi text lag. Oke, kita drag seperti ini, lalu kita masukkan data validasinya. Kita input text lag between. Kita memberikan minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Baiklah, kita akan mengisi asal sekolah. Kita tadi akan menggunakan input yang namanya data validasi berupa text lag. Minimum 1 dan maksimum 3. Nah, seperti ini. Input asal sekolah mahasiswa. Nah, masukkan data asal mahasiswa berupa SMA ataupun SMK dengan error berupa warning seperti ini. Data yang Anda input salah, kemudian error message-nya berupa data yang Anda input bukan SMA maupun SMK. Seperti itu. Kita tulis SMA. SMA masih bisa. Apabila kita melebihi misalnya SMAN, salah, tidak bisa. Apabila kita mengisi salah terus, harus sesuai. Misalkan kita isi SMA atau SMK seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk asal sekolahnya.
kita mengisinya abjadnya lebih, berarti salah dengan batasan minimal 1 dan maksimal 3. Itulah penggunaan data validasi berupa text string. Jadi data yang diinginkan. Semisalnya kita mempunyai program studi. Di dalam Politeknik Negeri Madiun memiliki 9 program studi yang harus kita masukkan. Caranya sama, kita drag ke bawah. Kemudian kita pilih data validasi. Klik di sini, kemudian kita isi berupa list. Ya. Source-nya harus kita menginput sesuai dengan program studi yang ada. Misalkan administrasi bisnis kita singkat menjadi adbis. Nah, kemudian harus menggunakan titik koma. Ini Negeri Madiun atau kita singkat menjadi PNM, seperti itu aja. Nah, kita bisa list di sini. Untuk list ini hebatnya kita dikasih tanda panah ke bawah untuk mengisi program studi yang akan kita pilih. Misalnya nomor 1 kita pilih dari akuntansi, kemudian yang kedua kita pilih menjadi mesin otomotif dan seterusnya. Ya, kita diberikan kelebihan untuk mengisi hal tersebut. Nah, bagaimana jika kita melakukan kesalahan? Kita contohkan saja menggunakan kehutanan misalnya. Cek. Nah, maka data yang Anda masukkan salah karena data yang Anda input bukan termasuk dari prodi Politeknik Negeri Madiun. Continue? No. Nah, di sini kita harus memilih yang sesuai. Jadi setelah data ini terbuat, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki data tersebut dengan baik. Jadi itulah tadi tentang penggunaan data validation yang harus kita ketahui, teman-teman. Untuk sebagai administrasi bisnis, kita harus mengetahui data validasi. Nah, itulah tadi tutorial dengan penggunaan data validasi. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.